3, 2, 1, open the door. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Bagja Salahuddin, dan ini rekan saya, Ronaldi Dwi Putra Dior. Kami di sini akan membahas tentang apa peran sirkuit Mandalika terhadap perekonomian warga setempat. Lebih tepatnya di sini kita akan membahas tentang sirkuit Mandalika atau pembangunan di Mandalika. Dan di sini juga kami akan mengundang Akang Ginggi, Silvi Iskandar. Akang Ginggi belum join ya karena keterbatasan kita online, jadi ada di luar kota. Dan saya akan mengundang saudara Ginggi Silvi Iskandar untuk masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir di Bandung dikarenakan pengen munggahan bersama keluarga intinya. Di sini kita ngobrol santai aja kan ya. Akang boleh minum dan ngerokok juga nggak apa-apa kan? Karena kita podcast secara santai ya. Karena dengan jam segini, jam 10 ya, kita memulai acara ini, jadi kita santai aja. Sekarang akan nanya ke Kang Ginggi tentang sirkuit Mandalika dan pembangunan di Mandalika itu bagaimana, Kang? Jadi dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika terhadap sektor ekonomi gitu. Ya begitu Kang, kurang lebih. Menurut saya sih dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika lalu adanya penyelenggaraan MotoGP di sirkuit tersebut, yang pertama ya kan dapat memanjakan para penggemar MotoGP tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat lokal. Contohnya seperti pedagang-pedagang gitu, dengan adanya penyelenggaraan MotoGP tersebut serta pembangunan sirkuit Mandalika tersebut, para pedagang mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya gitu, dengan belum adanya penyelenggaraan MotoGP, terus dengan belum adanya sirkuit Mandalika tersebut. Lalu apalagi ya, dapat menjadikan promosi wisata sih bagi Mandalika dengan adanya pembangunan tersebut. Lalu saya pernah baca menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pemerintah membangun suatu sarana hunian pariwisata atau yang lebih dikenal sebagai homestay, yang tujuan dengan dibangun homestay tersebut diharapkan dapat mendukung destinasi pariwisata super prioritas Mandalika Lombok serta alternatif hunian bagi para pariwisata yang akan berkunjung ke Mandalika selama ajang internasional MotoGP. Mungkin seperti itu yang menurut saya pahami dan saya tahu. Sebelumnya Kang, kita penasaran Kang, Akang suka MotoGP itu dari kapan Kang? Saya dari kapan ya? Waktu SD, dari kecil sih saya. Soalnya saya kan suka otomotif, gitu sih. Jadi dari kecil tuh, ya awal-awalnya sih nonton iseng gitu. Gitu ya. Kalau apa dampak ekonomi terhadap pembangunan sirkuit Mandalika yang berhubungan dengan perencanaan gitu Kang, kan ekonomi gitu Kang? Kalau menurut saya sih, ya paling yang pertama ya dapat mengangkat sektor pariwisata di Mandalika, terus dapat membuka peluang-peluang lapangan kerja yang baru.
Jadi pemerintah kan membangun sarana hunian pariwisata atau yang disebut homestay itu, yang Iya, diharapkan iya. kan dapat mendukung destinasi pariwisata super prioritas Mandalika Lombok, serta juga alternatif hunian bagi para wisatawan, wisatawan ya mau turis ataupun wisatawan lokal untuk berkunjung ke Mandalika selama ajang internasional MotoGP diselenggarakan maupun tidak adanya ajang internasional MotoGP. Gitu Oh, paling. begitu ya, Kang. Ya, ya, ya. Ya. Berarti sektor yang menonjol terhadap Mandalika gitu berarti sektor kepariwisataan ya, Bang? Bang ya? Menurut Sektor saya sih pariwisata iya. yang Iya, paling kalau menonjol gitu, menurut Bang ya. pandangan saya gitu ya, dapat membuat sektor pariwisata di Mandalika eh, dikenal di berbagai dunia gitu, di berbagai negara. Soalnya kan ajang MotoGP tersebut kan ajang internasional. Begitu sih kalau menurut saya. Kita kan ngobrol santai nih Kang ya. Oke. Nah, waktu kemarin pelaksanaan MotoGP tuh Akang nonton ke sirkuit langsung ke Mandalika nggak Kang? Atau nonton di rumah gitu kan? Kalau saya sih nonton di rumah. Kebetulan soalnya kan saya juga masih kuliah ya. Ya pengen harapan saya sih bisa nonton langsung gitu. Kapan lagi gitu. Soalnya kan eh, di satu musim cuma sekali gitu kan. Jadi pengennya sih langsung, cuma ya belum ada waktu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin biayanya juga kan bukan biaya yang kecil gitu. Jadi harus dipersiapkan dulu sih, planning dari Berarti jauh-jauh hari. keterbatasan segi waktu juga ya, Kang, yang mempengaruhi ya, Bang. Hubungan perencanaan wilayah dan kota gitu terhadap ajang balap MotoGP sirkuit Mandalika gitu, Kang. Selebihnya Renaldi mau bertanya gitu, Kang. Ya, gimana? Pertanyaannya gimana? Jadi begini Kang, apakah ada sektor pendukung dalam rangka mendukung ajang balapan MotoGP tersebut Kang? Jadi apa aja Sektor gitu sektor pendukungnya gitu Kang? sektor pendukung. Nah, baca gitu. Pernah baca beberapa berita gitu terkait hubungannya dengan sirkuit Mandalika, bahwasannya kalau sektor pendukung itu yaitu ada yang pertama itu sektor dari pembangunan infrastruktur dan penataan di kawasan Mandalika. Pemerintah itu telah membangun jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya jalannya tersebut sepanjang berapa ya kalau nggak salah 17 kilometeran gitu. Yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu dengan adanya jalan bypass tersebut dapat mengakses waktu gitu. Waktu tempuh antara bandara dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika, serta dilakukannya juga penataan jalan bypass tersebut dengan mengedepankan estetika gitu melalui kegiatan penghijauan dan penataan koridor jalan. Oh, jadi Seperti itu. ada RTH-nya gitu ya Kang ya? Membahas tentang Ya, gitu. Membahas ya, tentang RTH, Lansekap gitu ya, Kang ya. ya. Nah, betul. Seperti itu. Berarti RTH Lansekap itu termasuk ke dalam dengan perencanaan wilayah dan kota berarti ya, Kang ya. Iya, termasuk. Itu Terus untuk sangat-sangat harapan termasuk. Akang gitu ke depannya terhadap adanya pembangunan sirkuit Mandalika apa gitu, Kang? Harapannya gitu ke depannya gitu. Harapan saya terhadap adanya pembangunan sirkuit Mandalika, saya harap sih dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika dapat eh, membuat perekonomian masyarakat lokal jauh lebih baik gitu ya.
terus dapat berdampak positif gitu, berdampak baik pada seperti sektor pariwisata contohnya, menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal dengan datangnya turis contohnya, serta dapat mendongkrak kredibilitas Indonesia di kancah internasional. Paling Jadi, seperti itu. negara Indonesia tuh jadi semakin terkenal dengan adanya sirkuit Mandalika, bukan begitu Bang? Ya, betul. Bisa termasuk juga dengan mempromosikan ini negara Indonesia loh, gitu ya Kang ya. Iya, betul. Soalnya kan ajang MotoGP sendiri itu kan ajangnya ajang internasional. Iya ya, bertaraf. Iya, bertaraf internasional. Kalau saya nih, saya juga pengen bertanya dong. Nanya-nanya santuy. Boleh kan. Siapa ya? Aduh. Kang Rena apa Kang Bagja ya? Kang Bagja mungkin lebih tahu Kang tentang pembangunan, tentang sirkuit Oh Mandalika iya, gitu oke. Kang. Ya udah deh, Kang Bagja ya. Saya ingin bertanya kepada Kang Bagja. Menurut pandangan Kang Bagja, apa sih dampak ekonomi terhadap pembangunan sirkuit Mandalika? Kalau menurut saya ya Kang ya, dengan adanya penyelenggaraan MotoGP gitu yang bertaraf internasional di sirkuit Mandalika dapat memanjakan para penggemar MotoGP juga, serta memberikan manfaat bagi sektor pariwisata Indonesia gitu Kang, dan ekonomi masyarakat juga dengan warga setempat gitu. Contohnya seperti pedagang, dengan adanya perhelatan ajang MotoGP gitu yang bertaraf internasional, warga setempat memanjakan pendatang-pendatang yang dari luar gitu, karena pariwisata bisa membeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu dari perhelatan ajang MotoGP gitu. Dan pemerintah membangun sarana hunian pariwisata yang lebih baik gitu Kang, untuk pariwisata Kang. Ya. Gitu sih Kang menurut saya Kang ya. Berarti kita berdua cukup sama gitu pemahamannya ya, Iya Kang ya Kang. yang tadi disebutin sama Bagja. Lalu apa ya, pertanyaan apa lagi ya? Lalu menurut Kang Bagja, sektor apa sih yang menonjol dengan adanya penyelenggaraan balap MotoGP ini? Ya. Kalau menurut saya Kang ya, yang saya lihat gitu terhadap apa perhelatan MotoGP di Mandalika gitu, dan sektor apa yang paling menonjol setelah dia dimanjakannya dan perhelatan ajang balap MotoGP gitu Kang ya. Sektor yang menonjol menurut saya itu sektor pariwisata sih Kang. Karena apa gitu Kang? Karena negara Indonesia itu kan negara berkembang gitu ya Kang ya, belum maju gitu, dan sulit juga bagi negara lain untuk mengenal apa sih Indonesia itu gitu. Dan setelah diadakannya MotoGP gitu Kang, yang bertaraf internasional, negara luar jadi tahu Indonesia itu apa gitu. Jadi kebetulan juga di Indonesia ini terkenalnya sama pariwisata pantai. Iya, kan karena Lombok kan terkenal dengan pariwisata lautnya gitu ya. Wisata laut di Lombok, Bali gitu kan. Yang bisa memanjakan mata-mata para turis yang ingin liburan gitu kan. Iya, Itu iya. sih Kang menurut saya Kang. Benar sih. Soalnya kan Indonesia juga kan disebutnya kan emang negara kepulauan gitu. Iya, betul. Dari tadi kita ngebahas tentang pembangunan, ekonomi, terus sirkuit Mandalika, pariwisata. Nah, sekarang saya mau tanya Kang, menurut Akang tuh pembangunan sirkuit Mandalika sudah 100% apa belum Kang? Pas saya nonton MotoGP kemarin, kalau menurut
selaku pengelola sirkuit Mandalika tersebut eh belum 100% gitu. Belum benar-benar 100% gitu. Tapi kenapa bisa diselenggarakan MotoGP? Karena sudah memenuhi apa ya bisa dibilangnya seleksi gitulah, seleksi sirkuit mengenai Syarat. keamanan, ya, mengenai kualitas aspalnya gimana. Kan kualitas aspal Mandalika sudah sama kayak kualitas sirkuit Qatar kalau nggak salah. Ya Qatar kalau atau nggak salah sih Qatar kan. Qatar, nggak tahu Qatar atau Catalunya gitu ya. Itu jadi sudah memenuhi syarat lah sirkuit Mandalika. Tapi kalau disebut sudah total 100%, kalau menurut yang saya tahu kayaknya belum 100% gitu. Masih ada pembangunan ya, paling apa ya, ngerapihin lah bangunan-bangunan pendukung, pengindah estetik gitu. Ini seperti itu. Untuk sirkuit Mandalika itu kekurangan sama kelebihannya apa sih Kang? Mungkin Kang Bagja penasaran gitu ya Kang? Iya Kang. Ya. Kita kan lagi di kosan ya, jadi Ya, bentar ya Kang. Oh iya, oke, siap. Santuy. Kita ngobrol-ngobrol santai aja kan, jadi kita mohon maaf itu ada gangguan sedikit gitu ya. Oke, gak apa-apa. Masalah teknis yang nggak terduga gitu. Kalau lebih enak sih ya Kang ya, daripada begini gitu. Misalkan kalau lain waktu gitu kan kita bisa berbincang-bincang dengan santainya gitu tanpa adanya keterbatasan jarak gitu kan. Kalau Ya. begini kan kita kayak gimana gitu ya Kang ya. Kita terganggu sinyal, terganggu Iya. Banyak human errornya gitu ya Kang ya. Ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih yang paling utamanya mah apa ya? COVID-19 segera berakhir gitu supaya bisa normal seperti Pandemi biasa. gitu ya Kang ya. Iya, itu sih yang paling saya takutin sebenarnya, Bang. Gitu. Soalnya kan ya Sekarang mengganggu kita kesehatan juga. berdoa aja untuk semoga pandemi ini cepat berakhir, kita kembali lagi Amin. dengan kegiatan normal kita, perkuliahan segala macamnya gitu Kang. Amin. Jadi kita lebih bersosialnya lebih enak Kang kalau misalkan tatap muka gitu kan. Kalau begini kayak Betul. terhalang dengan antara laptop gitu kan. Jadi begini sih Kang ya. Maaf Kang, mengganggu waktunya gitu ya Kang. Udah malam begini kita menghubungi Baik. Kakang gitu untuk tanya jawab. Mohon maaf juga gitu apabila apa ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kang Renal sama Kang Bagja, jawaban saya ya mungkin disebut kurang atau kurang dapat dipahami ya mohon Kita maaf. juga memahami Kang bagaimana gitu. Kita butuh jawaban seadanya aja Kang. Yang penting Akang bersedia sebagai narasumber kami gitu Kang. Baik, oke. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih ya Kang untuk Kang Gigi. Terima kasih. Ya. Oke. Maaf ya Kang Gigi ya. Ya, Ya baik. Kang Gigi. Sudah gitu Kang Gigi ya. Alhamdulillah. Ya. Acara ini selesai, podcast ini gitu. Ya. Ya, salam juga ke keluarga Kang. Oke, siap. Ya kalau begitu saya izin leave Zoom ya. Karena ada beberapa kepentingan yang harus saya lakukan gitu. Baik Kang. Semoga Kang Baja sama Kang Renal diberi kesehatan, puasanya lancar, ya. Amin. Lancar dari sahur sampai azan maghrib ya. Amin. Aman Kang, aman. Ya, jangan lupa juga sholat, ngaji. Amin. Siap Kang. Ya udah, saya keluar duluan ya. Ya, makasih Kang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah podcast ini selesai dengan narasumber
Kang Gigi Silvi Iskandar gitu ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih untuk Kang Gigi Silvi Iskandar. Ya. Apa ada sepatah dua kata untuk pemirsa Saya- yang menonton podcast ini, Kang Renal? Mungkin saya akan mengucapkan sebelumnya selamat berpuasa kepada kalian semua dan terima kasih kepada narasumber Kang Gigi Silvi Iskandar. Saya Renaldi Putradior. Saya Bagas Solehudin, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rituan close the door.